Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Viewers dari channel Abu Yusuf Ubaid Bima, apa kabarnya? Ya. Mari sebelum kita memulai sesi kita pada malam hari ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, keimanan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam hari ini insya Allah bisa menyaksikan sebuah launching buku terbaru dari karya Ustadz kita, Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima. Dan kita juga sama-sama ya, walaupun dalam kategori ini majelis online nih ya, semoga Allah tetap memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, beserta para keluarganya, para sahabat, dan juga kepada siapa saja yang mengikuti beliau dalam kebaikan hingga akhir kelak ya, insya Allah. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan mengadakan sebuah launching buku yang berjudul nih, Hadiah untuk Muslimah ya. Dan di sini judul kecilnya adalah Hukum Seputar Hijab Syar'i dan Tabarruj. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga kita sudah bersama dengan penulis bukunya ya, yaitu Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima sendiri. Apa kabar Ustadz nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah di saat-saat pandemi ini kita selalu mendoakan ya kepada Ustadz kita untuk selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bersemangat dalam membagikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik, Ustadz, ini insya Allah kita akan coba kupas tuntas nih ya beberapa hal yang mungkin penting di dalam buku yang berjudul Hadiah untuk Muslimah ini. Nah, mungkin sebelum saya masuk kepada materi inti, saya mengingatkan kembali jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share, dan juga memberikan komentar di dalam channel YouTube ini ya. Baik teman-teman kaum muslimin dan muslimat ya, saya akan coba membacakan dulu ya sedikit biografi dari Ustadz kita. Beliau bernama Abu Yusuf Ubaid Bima. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1987 di Bima, Nusa Tenggara Barat. Beliau menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Bima ya, kemudian tamat SMA tahun 2005, langsung masuk ke Pondok Pesantren As-Sunnah di Makassar pada bulan 6 tahun 2005 hingga tahun 2009. Beliau belajar dan mengambil ilmu pada Al-Ustadz Zulkarnain, Al-Ustadz Khidir, Al-Ustadz Mustamin LC, dan Al-Ustadz Sanusi Daris, serta ustadz-ustadz yang lain mengajar di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Nah, kemudian beliau menuju ke negeri Yaman ya di awal tahun 2011 ya, begitu Ustaz ya. Hingga bulan 11 tahun 2014 dan akhirnya kembali ke Indonesia. Beliau berkuliah masuk di Darul Hadis Ma'bar Yaman selama 4 tahun, dan di sana beliau belajar tafsir ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim bersama Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Kemudian beliau juga mendalami ilmu fikih bersama Asy-Syaikh Al-Fadil Taufik Al-Ba'dani, ilmu akidah bersama Asy-Syaikh Al-Fadil Bakri Al-Yafi. Kemudian ya, beliau juga belajar ilmu nahwu bersama Asy-Syaikh Al-Fadil Abdul Alim Al-Salfi. Kemudian mempelajari ilmu sharaf dan usul fikih bersama Asy-Syaikh Al-Fadil Abdullah Al-Salfi dan Asy-Syaikh Munir Al-Yafi. Wah, Masya Allah ini namanya Masya Allah sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya beliau juga mempelajari ilmu mustalah al-hadis bersama Asy-Syaikh Nuruddin As-Sudai dan Asy-Syaikh Ali Ar-Rajihi dan para masyayikh yang lain yang mengajar di Darul Hadis di Ma'bar Yaman ya, hafizahumullah taala. Nah, sekarang alhamdulillah ya, Ustadz kita menetap dan mengajar di Kota Makassar nih, Kota Daeng, Sulawesi Selatan ya. Pertama beliau fokus di Pondok Pesantren As-Sunnah Baji Rupa di Makassar, kemudian di Ummul Mukminin As-Sunnah Baji Rupa, kemudian yang ketiga Pesantren As-Sunnah Gontang Makassar,
Dan juga beliau rutin mengisi taklim dan tanya jawab serta konsultasi seputar Islam di beberapa masjid dan warkop di kota Makassar. Ini Masya Allah ya. Selain buku yang ini ya, para kaum muslimin dan muslimat, ya ternyata beliau juga sudah mencetak buku-buku dengan judul-judul yang begitu cukup banyak ya. Ada 8 nih saya catat di sini ya. Ustaz, ini yang pertama ya. Kalau kita lihat nih ada sifat wudhu Nabi, Ustaz ya. Masya Allah, ini bagus sekali ya teman-teman kaum muslim dan muslimat. Kalau pengen belajar wudhu ini boleh dibeli bukunya. Kemudian ya puasa Ramadan ya, ini juga karya dari beliau. Kemudian ada juga nih ya salah satu mungkin seri dari Muslimah ya. Ini tentu semua tentang darah perempuan. Ya, ini juga salah satu bestseller ya. Dan ada juga nih yang saya pegang ya. Kunci ilmu nahwu dan saraf ya. Kebetulan beliau juga punya satu lembaga ya untuk belajar bahasa Arab di kota Makassar ya. Selain itu kita juga punya buku sifat salat Nabi, Ustaz ya. Ada panduan ibadah umroh di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kemudian semua tentang jenazah. Nah, ini bukunya masih dalam tahap penyelesaian, Ustaz. Masya Allah ya. Nah, ini Ustaz, kalau boleh tahu nih ya, dari sekian banyak judul yang diterbitkan, ini kan tentunya butuh proses ya, mengetik, memikirkan, kemudian ya proses review dan lain sebagainya, editing. Tapi kalau boleh tahu Ustaz, apakah dari kecil ya sudah memiliki hobi untuk menulis? Atau mungkin ya waktu kecil Ustaz pernah menang karya ilmiah remaja atau gimana gitu Ustaz? Bisa diceritakan nggak Ustaz? Asal. Kalau dikatakan menulis dari kecil tidak. Tidak pernah Ustaz ya? Tidak pernah. Oke. Cuman anak dari sekolah itu memang sudah senang membaca. Sudah senang membaca. Senang membaca. Walaupun yang dibaca dulu ya buku-buku sekolah. Oke. Buku-buku sekolah. Nah. Terus waktu SMA memang ada arah ke agama begitu, alhamdulillah. Jadi waktu itu hampir mungkin semua buku pelajaran agama itu dibaca. Masya Allah. Dan terakhir anak pernah membaca kumpulan soal ujian akhir di buku agama. Jadi alhamdulillah dengan itu juga, hanya dengan membaca, nilai ijazah untuk agama itu 10. Masya Allah. Waktu di SMA. Karena suka membaca. Jadi itu awalnya saja. Suka membaca. Kemudian alhamdulillah masuk di pesantren As-Sunnah Makassar. Ketemu dengan guru, Masya Allah, suka menulis dan memang suka membaca. Guru kami Ustadz Abdul Qurnain, Masya Allah, beliau pernah ditanya di beberapa kali, beberapa tempat. Jawaban beliau yang kadang beliau bercerita ke kita, muridnya kadang ditanya, bahwa kegiatan beliau hanya mengajar ngaji sama menulis buku. Masya Allah. Dari situ muncul terakhir saat belajar, pengen menulis seperti Ustadz. Ketika setelah di Baji Rupa, alhamdulillah ke Yaman juga ketemu guru yang Masya Allah, lebih lagi. Karena ketika belajar di Ma'bar kita bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Syekh itu belum setiap harinya keluar jam 3 ke pustaka, pulang malam. Jadi perpustakaan di sana, Ustaz ya? Perpustakaan. Jadi beliau sehari itu di pustaka. Setiap bulan ada buku beliau terbit, buku kecil. Dan ada buku pembahasan panjang. Sekarang beliau lagi bahas, masih sampai sekarang ini. Yaitu Ijma'at Al-Mufassirun wa ma'alaihi jumhuruhum. Kesepakatan ahli tafsir dan apa yang mayoritas berada di atasnya. Jadi ini beliau setiap hari menulis. Dari situ muncul pengen juga seperti guru. Akhirnya coba waktu di Yaman. Walaupun waktu di sini dulu di Baji Rupa mengumpulkan buku pertama dulu itu buku nahwu. Yang itu, ini Ustaz ya? Iya, itu tulisan pertama. Oh, Masya Allah. Iya, dulu masih dalam bentuk bahasa Arab. Oh gitu. Gundul. Setelah itu ada harokatnya, setelah itu diterjemah. Jadi sekarang 2 bahasa. Itu buku pertama ditulis di pesantren Baji Rupa dulu. Iya, setelah itu ke Yaman. Di sana mengumpulkan beberapa masalah, di antaranya tentang darah. Semua tentang darah itu dulu waktu belajar enggak ada niat untuk terbit. Cuman pengen mengumpulkan satu masalah khusus supaya mudah untuk
baca setelahnya, atau kalau ada pertanyaan bisa kembali ke situ. Nah, Ustaz. Terbiasa mengumpulkan begitu sampai ini ada beberapa, sampai darah, sifat sholat Nabi, sifat wudhu, semua tentang Ramadan, termasuk ini hijab. Termasuk juga yang akan lagi ditulis sekarang dan sudah selesai, tinggal proses pengeditan ini. Semua tentang jenazah. Jadi awalnya hanya suka membaca, kemudian lihat guru, kan guru, alhamdulillah guru itu berpengaruh sama kita ke bawah. Role model gitu Ustaz ya? Seperti itu. Jadi ketemu dengan guru yang seperti itu, alhamdulillah akhirnya kita diberikan taufik untuk menulis dan membahas seperti yang kita lihat sekarang ini. Masya Allah. Jadi memang ya kalau kita mau melakukan sesuatu itu biasanya memang ada dari hobi ya, awalnya memang membaca, kemudian hobi itu diperluas menjadi menulis. Ya, Masya Allah. Nah, kalau saya melihat ya, ini kan ada beberapa seri judul ya Ustaz ya. Dan memang nampaknya Ustaz lebih tertarik untuk menulis buku tentang fikih ya Ustaz ya. Betul, alhamdulillah. Iya. Kebetulan biasanya kan kalau para ulama alhamdulillah menceritakan dan mengarahkan kita. Ketika kita belajar, kita harus belajar dulu semuanya. Setelah itu, setelah semuanya selesai, semua ilmu alat sempurna, baru nanti ada kecondongan hati kemana, di situ yang kita dalami. Jadi ketika selesai semua, kecondongan hatinya ke fikih, alhamdulillah kita tulis fikih. Iya, alasannya dengan melihat sekarang ya zaman orang sibuk. Iya, Ustaz. Banyak sebenarnya sudah tertulis semua oleh para ulama, hanya saja buku-buku mereka besar dan berjilid. Mungkin bagi penuntut ilmu kecil sulit untuk mendapatkannya dan membacanya. Makanya kami uraikan dalam satu buku kecil setiap masalah. Misalnya wudhu, buku tersendiri, sholat, buku tersendiri, kunci ilmu bahasa tersendiri untuk memudahkan kaum muslimin. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang buku ya, tadi saya baca sedikit survei dari situs Kominfo, Ustaz. Dikatakan bahwa minat baca bangsa Indonesia itu rendah sekali, Ustaz ya, 0,01%. Mungkin dari sekitar 1.000 orang ya, itu hanya ada 1 orang yang memang membaca. Nah, melihat fakta ini, Ustaz, kenapa Ustaz tetap bersemangat untuk menulis sebuah buku, Ustaz? Apa harapannya nih kira-kira? Masya Allah. Jadi Masya Allah, walaupun minat kecil, kita tetap semangat menulis. Tentunya kita harapkan pahala jariah darinya. Itu inti paling yang kita harapkan. Dengan buku ini kita berharap jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan niat kita adalah bagaimana setelah meninggal ada hal yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi walaupun minat baca sedikit, tapi kita tidak tahu al-qabul itu minallah, penerimaan itu dari Allah. Kita tidak tahu ini buku bermanfaat atau tidak. Saya dulu awal sekali tulis tentang kunci ilmu nahwu. Dulu malu anak untuk sebarkan. Tapi sekarang ini Masya Allah, sudah berapa tahun ini kita cetak 1.000, 2.000, itu setiap tahun habis. Setiap tahun habis. Dengan melihat itu berarti Masya Allah, kita menulis capek tenaga, capek pikiran, itu ternyata tidak sia-sia. Iya. Kemudian melihat juga Masya Allah, para ulama sudah meninggal bertahun-tahun. Kita coba melihat Imam Al-Bukhari sudah berapa tahun meninggalkan kita. Yang kita rasakan hari ini adalah bukunya. Jadi yang mereka tinggalkan adalah tulisan, adalah buku. Itulah yang bisa kita wariskan kepada kaum muslimin. Masya Allah ya. Dan memang para nabi kita alaihissalam itu memang mewariskan ilmu ya. Betul. Tidak ada yang mereka warisi kecuali ilmu. Masya Allah. Baik. Nah, setelah dari alasan menulis buku ya, saya mulai beranjak nih Ustaz. Ini judulnya cukup menarik ya. Hadiah untuk muslimah, hukum seputar hijab syar'i dan tabarruj. Nah, kenapa Ustaz akhirnya memilih topik ini untuk di-launching di buku kesekian ini Ustaz? Masya Allah. Tentunya dengan melihat keadaan kita sekarang ini, Masya Allah. Iya. Kaum muslimin sudah banyak meninggalkan hijab yang syar'i. Sudah banyak. Mungkin sebabnya ya tentunya ada hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua, adanya seruan-seruan untuk meninggalkan hijab dari orang-orang yang punya pemikiran ya jauh dari Islam.
Ya. yang memerangi hijab, sehingga banyak syubhat, kerancuan yang muncul tentang hijab. Demikian pula banyak sekali kemungkaran. Bahkan ada muslimah sudah berhijab, tapi sebenarnya seperti kita lihat tidak berhijab. Yes. Tidak berhijab. Kita takut, muncul rasa takut awalnya itu. Jangan sampai kita yang sudah tahu hukumnya turun musibah menimpa juga karena sebab mereka. Jadi kita berusaha untuk istilahnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Karena dikhawatirkan seperti itu. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aul munkar falam yughayyirhu yushiku ayya ummahumullahu biiqab." Sungguh manusia, kata Nabi, apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, tidak ada usaha, apakah dengan lisan atau dengan tangan atau dengan hati. Ini yang kami anggap kami mampu dengan tulisan. Lisan berupa tulisan. Maka kata Nabi, sungguh manusia kalau mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala meratakan siksaan kepada mereka. Jadi kena semua Ustaz ini. Seperti itu. Masya Allah. Dan kita bisa melihat kembali ke belakang. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Di antara sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Adalah mereka tidak pernah saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini kan sebab. Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Kenapa? Sebabnya Allah katakan kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan usaha ini, itulah kenapa kami memilih yang dikeluarkan sekarang ini, padahal lebih duluan tulis tentang jenazah, lebih duluan selesai. Coba dengan melihat keadaan sekarang ini, alhamdulillah adanya kaum muslimin, kaum muslimat mulai berhijab, hanya saja hijabnya kadang sesuai dengan pengetahuan mereka. Ini kami tulislah dan kami keluarkanlah buku yang ada di tangan kita ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang karena melihat urgensi ya dari kondisi kaum muslimah sekarang juga. Dan memang tadi sempat kita ngobrol Ustaz ya, adanya perang pemikiran sekarang ya, di mana bangsa kita sebenarnya selagi dibombardir Ustaz dengan budaya-budaya yang dari luar nih Ustaz. Ya. Dan yang menarik adalah ternyata tidak hanya berhenti di hijab, tapi Ustaz juga membahas tentang tabarruj. Betul. Ini kalau secara bahasa Ustaz, tabarruj ini apa sih aslinya? Inti daripada tabarruj adalah idhar az-zinah. Memperlihatkan, menampakkan perhiasan yang dimiliki. Nah, perhiasan Ustaz. Yang dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, oke. Nah, kalau perhiasan itu apakah berarti gelang, cincin, apa yang seperti itu dimaksud? Masuk semuanya, masuk. Iya. Nanti ada di buku ini dibahas apa-apa yang dianggap seorang itu bertabarruj dengannya. Ada nanti dibahas di buku. Ada dibahas di buku, Masya Allah. Ya, nah sekarang kita pindah sedikit Ustaz dari buku ke Yaman dulu Ustaz. Saya penasaran nih, kalau tadi dikatakan bahwa minat buku di negara kita masih rendah, kalau di negeri Yaman sendiri gimana Ustaz? Budaya baca di sana? Kita ke sana Masya Allah. Waktu kami di sana memang internet ya jaringan susah. Iya. Jadi memang Masya Allah di sana itu masyayikh, para tulab, hidupnya setiap hari itu di pustaka. Bahkan ada memang ketika kita sudah belajar banyak, ada nanti di penghujung pelajaran, di penghujung silsilah pelajaran itu kita masuk pustaka. Jadi kita diperkenalkan satu pustaka keliling. Itu berapa ribuan bukunya Ustaz? Banyak sekali peninggalan dari ulama kita. Jadi kita ditunjukkan madhab Syafi'iyah apa saja bukunya, yang menjadi rujukannya apa. Hambaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, semua ditunjuk oleh guru. Jadi setelah itu nanti kita masuk maktabah setiap hari. Karena sudah dijelaskan buku-buku apa saja yang perlu kita cari ketika kita mencari masalah ini. Misalnya mereka kasih tahu kalau tentang hukum perempuan, buku apa kita ambil sebagai rujukan. Jadi diajarkan seperti itu. Sehingga
banyak di sana para tulab, bahkan masyayikh itu penuh pustaka. Mereka sudah antri untuk masuk di dalamnya. Memang karena itu tadi, dulu kami susah internet, susah jaringan kalau di Yaman belajarnya. Akhirnya semuanya lewat buku. Kita ingin menulis, mengumpulkan, itu harus ada buku yang kita pegang baru kita catat di buku kita. Seperti itu. Masya Allah. Ya, dan memang sekarang kita tidak pungkiri Ustaz ya, di zaman media sosial kemudian internet ini terkadang kita pengen misalnya buka taklim atau artikel ini, tapi tiba-tiba tergoda untuk membuka yang lain Ustaz ya. Betul. Ya, kalau buku kan fokus ya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang baik Ustaz, ini kalau kita lihat nih dari segi eksemplar ya, ini berapa yang dicetak nih Ustaz? Alhamdulillah kemarin teman-teman cetak itu 2000. 2000 ya? Iya. Alhamdulillah. Dan kalau kita ngelihat ini ada 145 halaman ya. Dan ini juga tidak terlalu panjang ya. Nah, tapi Masya Allah ini komplit sekali, bahkan ada hukum-hukumnya ya. Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai hijab ini Ustaz ya. Apakah ini hal yang memang perlu kita berikan perhatian khusus Ustaz? Ya. Karena mungkin beberapa orang juga menganggap bahwa ngapain bahas hijab ini kan bukannya hal yang receh ya, misalnya kayak gitu Ustaz. Apakah boleh menganggap receh nih perkara hijab ini Ustaz? Iya, perkara hijab ini Masya Allah itu kan hal yang diwajibkan untuk kaum muslimat untuk berhijab dengannya. Tidak boleh seorang itu menganggap hijab ini sebagai hal yang receh. Kenapa? Cukup menunjukkan pentingnya hijab ini. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan kepada nabinya. Misalnya di surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan kepada para istri orang-orang yang beriman. Jadi memang Allah yang perintahkan nabinya untuk menyerukan ini. Apa seruannya? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi ini bukan hal yang receh. Karena kalau seandainya hal yang tidak penting, Allah tidak terlalu perintahkan nabinya untuk mengatakan seperti itu. Jadi ini hal yang penting sekali. Demikian pula disebabkan karena kita tahu bersama apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Ditambah lagi kalau dia keluar, kata Nabi SAW, istasyrafaha syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Jadi yang pakai hijab saja dihiasi, apalagi yang tidak pakai hijab. Maka dengan itu ini tidak boleh kita menganggap bahwa hijab ini adalah perkara yang receh atau perkara yang sepele, tidak penting, kenapa harus dibahas. Iya, itu termasuk sudah perang kata-kata. Iya, seperti orang ketika kita bahas darah haid, ini hanya ulama haid dan nifas, tidak tahu fikul waqi. Itu hal yang biasa diucapkan, tidak perlu kita pedulikan. Itu untuk merendahkan syariat Islam, untuk merendahkan syariat Islam. Masya Allah. Bahkan di sini kita melihat ya bahwa Islam itu betul-betul agama rahmatan lil alamin, baik untuk pria, wanita, dari kecil sampai besar di belahan bumi manapun, ya, tidak peduli rasnya, kita punya satu syariat yang sama. Betul. Masya Allah ya. Dan ini memang untuk memberikan kebaikan bagi manusia itu sendiri Ustaz. Nah, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara ya, ini juga sangat menarik ya Ustaz. Kalau misalnya buku selanjutnya ya, itu kan mengenai jenazah nih Ustaz. Kalau misalnya buku-buku yang Ustaz sudah terbitkan ini ya, apakah biasanya memang ada bedah bukunya atau seperti apa Ustaz? Biasa alhamdulillah seperti itu teman-teman, ketika terbit buku rata-rata mereka buatkan acara. Biasanya seperti buku darah sudah berapa kali dibuat dan beberapa daerah. Karena kita bikin di banyak tempat, di Parepare, di Pindrang, di Wajo, banyak tempat kita buat. Bahkan buku darah pernah kita buat dulu di Semarang misalnya begitu. Alhamdulillah. Biasanya dilakukan seperti itu. Pada saat dulu terbit Sifat Salat Nabi, alhamdulillah di Makassar kita buat, di daerah kita buat seperti. Oke, baik. Dan kalau kita ngelihat ya dari buku hadiah untuk muslimah ini memang isinya insya Allah sangat mudah dipahami Ustaz ya. Insya Allah ya. Karena di sini isinya hanya 3 saja. Pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga perkataan ulama. Tidak ada yang lain.
Baik, Masya Allah ya. Nah, baik, menarik sekali ya dari pemaparan Ustadz kita saksikan tadi ya, betapa sebenarnya buku ini bisa sangat membantu untuk kaum muslimin dan muslimah semakin memahami betapa indahnya syariat Islam, betapa indahnya Allah menjaga kita dengan memberikan satu tuntunan ya untuk para wanita muslimah menjulurkan hijabnya dan juga menjaga dirinya dari ini tadi ya, kalau keluar wanita saja sudah dihiasi oleh setan ya, Masya Allah. Nah Ustaz, ini mungkin sedikit mulai penutup ya Ustaz ya. Baik. Ya, kira-kira nih apa peran atau orang tua nih ya, seperti bapak ya, ibu, atau mungkin kaum muslimah sendiri ya, kalau mereka kan ada katanya itu biasa sisterhood ya, mereka bersahabat gitu. Apa peran dari mereka nih Ustaz untuk bisa sama-sama menggaungkan hijab yang syar'i ini, Ustaz? Pesannya Ustaz. Tentunya orang tua perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua di dalam Al-Qur'an. Kata Allah memanggil setiap insan, setiap orang. Nah. Di seruan yang lebih umum, bahkan dipakai kata annas. Iya, dipakai kata annas. Wahai seluruh manusia, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat mungkin kita sudah hafal semua karena seringnya diucapkan. Cuma kadang kita tidak pahami kemana arah khitabnya, arah pembicaraan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai seluruh manusia, katakan katanya, wahai seluruh manusia, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk penjagaan adalah kita menjaga mereka dari fitnah. Kita menjaga mereka jangan sampai mereka menjatuhkan diri mereka, demikian pula orang lain ke dalam fitnah. Maka tentunya dengan tabarrud dan sufur itu membuka muka, menampakkan perhiasan, bersolek di hadapan laki-laki, bertabarruj. Itu tentunya fitnahnya, Masya Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan dengan apa? Perempuan. Oleh karena itu kita ajak kepada para bapak untuk menjaga diri dan keluarga. Ya. Ingat Nabi SAW katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Semua. Ana, Pak Reza, antum dan seluruh orang tua yang ada di dunia ini itu pemimpin. Bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang suami itu adalah pemimpin di keluarganya. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan ditanya tentang anak perempuannya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bergeser di hadapan Allah nanti kecuali setelah kita ditanya tentang hal tersebut. Jadi kita mengajak kepada para bapak untuk menjaga keluarga. Demikian pula kepada kaum muslimat, ingatlah bahwa syariat Islam telah memuliakan kalian dengan pemuliaan yang tidak ada di syariat sebelumnya. Hanya Islam yang memuliakan muslimat yang seperti itu. Maka berhiaslah dengan perhiasan yang islami. Kita merasa mulia dan merasa bangga ketika kita beriltizam, berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi SAW ajak kita di dalam sunnahnya. Ingat, agama kita adalah agama yang kalau kita berpegang dengannya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah di dunia ini, demikian pula di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu a'lam. Masya Allah. Ini pesan yang sangat luar biasa nih Ustaz. Semoga dengan kehadiran buku ini juga betul-betul bisa menjadi hadiah ya, bukan untuk kaum muslimah saja Ustaz, Bukan. tapi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan sedikit bocoran nih Ustaz, ya. Saya dengar-dengar nih harganya sekitar 20.000 Ustaz ya, satu buku. Ini kalau dilihat dari segi harga mungkin katanya ada yang bilang ini ketinggian atau gimana Ustaz. Tapi gimana menurut Ustaz nih? Kalau Ana sebenarnya ya kalau bisa dibagi gratis. Nah, sebenarnya tidak mau menetapkan harga seperti itu.
karena pada dasarnya. Nah. Cuman kadang ya, istilahnya sesuatu itu berharga kalau kita hargai. Nah, Ustaz. Iya, kadang sesuatu kalau kita tidak hargai, kadang kita tidak terlalu pedulikan. Nah. Terlalu pedulikan karena kadang kita punya pikiran ya pandang ke dunia begitu. Nah. Ya, pada dasarnya saya terus terang ambil ilmu, Masya Allah, belajar 10 tahun tidak pernah bayar. Masya Allah. Tidak pernah bayar. Jadi sebenarnya kalau bisa ada gratis, saya mau gratiskan. Nah, Ustaz. Cuman karena teman-teman pikir, alhamdulillah ada biaya cetak, Nah. ada biaya ini, tidak keluar dari situ. Sebenarnya itu harga itu dari semua biaya itu. Nah. Biaya cetak, biaya desain sampul, Nah. biaya pengiriman dari situ. Terus juga alhamdulillah perlu kita ketahui, sebenarnya keuntungan buku ini Ya. itu untuk dakwah rumah bahasa Arab. Masya Allah. Untuk yayasan, jadi kita punya yayasan namanya Yayasan Pustaka Amatur Rahman itu. Ya. Jadi untung dari buku itu larinya ke situ. Hmm. Untuk biaya dakwah setiap hari, Ya. biaya ya macam-macam dari kegiatan dakwah. Jadi bukan untuk pribadi. Masya Allah. Jadi sebenarnya bukan di harganya nih Ustaz. Ya kalau ilmu marketing itu namanya value ya. Nilainya itu jauh lebih tinggi daripada harganya ya. Dan jangan tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Kalau yang biasa minum Thai tea ya, kemarin saya beli Ustaz. Thai tea harga segini 10.000 Ustaz. Ya Allah, satu buku begini sama dengan 2 Thai tea ya. Insya Allah manfaatnya jauh lebih besar. Ya, dan kalau Thai tea manis, maka buku ini jauh lebih manis untuk menemani Anda ya, semakin memahami hukum seputar hijab syar'i dan tabarruj. Nah, sekarang kalau Anda ya kaum muslimin dan muslimat ingin memesan bukunya, sangat mudah ya. Anda bisa memantau ya laman YouTube dan Facebook ya, laman Facebook ya dari Abu Yusuf Ubaid Bima ya, nanti akan ada infonya di situ. Kemudian juga di grup-grup WhatsApp yang ada ya. Dan kalau ada yang ingin info lebih lanjut ya, bisa menghubungi nomor WA dari Bapak Pardi ya, dari nomor 0821 9911 6067. Saya ulangi, Bapak Pardi di 0821 9911 6067 ya. Dan jangan lupa sekali lagi silakan di like, di komen, di subscribe dan di share ya channel YouTube ini. Baik Ustadz, sepertinya kita akhiri dulu ya launching singkat dari hadiah untuk muslimah. Sebenarnya saya pengen nanya banyak Ustadz ya, cuman kodalah waktu kita tidak banyak ya. Insya Allah mungkin kita akan ketemu lagi di sesi podcast berikutnya ya, tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima. Dan kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majelis. Ustadz, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.